warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan sejarah akuntansi dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Fortionet Proportionia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tracus de Computis et Descriptis yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku ini dipublikasikan di Italia, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalan waktu, akuntansi diakui sebagai ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di negara-negara barat. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai negara atau orang yang menerapkannya. Contoh seperti negara-negara Amerika, Inggris menamakan akuntansi dengan sistem Anglo-Saxon. Sedangkan negara Belanda menggunakan sistem akuntansi kontinental. Saat ini sistem akuntansi yang banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon merupakan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dan akuntansi. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda, Indonesia memakai sistem akuntansi kontinental. Dan berikutnya pada tahun 1960 setelah kemerdekaan, sistem akuntansi Indonesia berganti menjadi sistem Anglo-Saxon. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sejarah akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Amalia. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan materi pengertian dan manfaat akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Ada sumber utama yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apa itu pengertian akuntansi, yaitu dari American Accounting Association. Berdasarkan American Accounting Association, akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dan yang kedua, ada manfaat akuntansi. Ada beberapa manfaat yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan. Informasi keuangan akan sangat memudahkan kita dalam mengelola dan mengeluarkan uang kapanpun. Yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan melakukan pencatatan, kita jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Dengan adanya akuntansi, kita mungkin akan sadar bahwa keuangan kita sedang sekarat karena sering dipakai untuk membeli kuota internet. Dan yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya akuntansi dan pencatatan keuangan ini, kamu bisa mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak harganya apabila ada masalah. Dan yang keempat, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Setelah seseorang dewasa dan menikah, masalah keuangan adalah salah satu masalah yang cukup diperhitungkan dalam rumah tangga. Maka dari itu, informasi sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Valentino Akbar dari kelompok 4 Ekonomi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemakai informasi akuntansi. Nah, akuntansi menyediakan teknik untuk pengumpulan data. Dengan peran ini, akuntansi menjadi bahasa komunikasi ekonomi, baik perorangan atau lembaga. Setelah diidentifikasi, siapa kelompok pemakai kemudian ditentukan dan ditetapkan informasi yang diperlukan. Nah, pemakai informasi akuntansi diantara lain 1. Pemilik perusahaan selalu ingin mengetahui apakah bisnisnya berjalan baik atau tidak. Pemilik perlu mengetahui posisi keuangan investasi, jumlah keuntungan, rekening, dan periode sebelumnya dari periode berikutnya dan sebelumnya. Nah, yang kedua, manajemen. Setiap manajer dari tingkat tertinggi maupun terendah membutuhkan informasi akuntansi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mereka.
Nah, yang ketiga ada karyawan. Karyawan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perundingan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, maupun kepentingan karyawan lainnya. Nah, yang keempat ada kreditur. Kreditur adalah pihak yang dapat memberikan pinjaman maupun berupa barang maupun finansial atau uang kepada perusahaan yang diinginkan. Nah, yang kelima ada pemerintah. Pemerintah berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan pemungutan pajak dan memenuhi ketentuan peraturan serta undang-undang. Dan yang keenam ada investor. Investor adalah masyarakat yang mempunyai permodalan jika mereka ingin menginvestasikan modalnya. Mereka membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau aspek perusahaan di masa depan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah konsumen. Partner bisnis perusahaan menggunakan informasi akuntansi dalam rangka evaluasi terhadap dagang maupun usaha yang akan datang. Kurang lebih itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari kelompok 4 akan mempresentasikan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Karakteristik kualitas informasi akuntansi terdapat 4 karakteristik utama kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang akan berguna bagi pemakainya, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. 1. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pemakainya. 2. Relevan, informasi yang mampu membuat pemakai untuk memprediksi hasil atau akibat peristiwa masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. 3. Keandalan. Keandalan yaitu informasi yang disajikan harus benar, mudah, dan dapat dipercaya oleh para pemakainya. 4. Dapat diperbandingkan. Dapat diperbandingkan yaitu informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan oleh para pemakainya dari waktu ke waktu sehingga dapat diketahui kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip biaya akuntansi. Prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis ini menghendaki digunakannya harga perolehan di dalam mencatat utang, modal, aktiva, dan biaya. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang muncul dari penyerahan jasa atau barang yang dilakukan setelah periode tertentu oleh suatu unit usaha. Prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan biaya ini yang dimaksud adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang muncul dikarenakan biaya tersebut. Prinsip konsistensi supaya laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan tahun ke tahun sebelumnya, maka metode prosedur yang digunakan oleh akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fikrianto dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membacakan tentang bidang-bidang akuntansi. Terdapat sejumlah bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang ini sama seperti penjurusan yang spesifik seperti lainnya. Adapun bidang-bidang akuntansi yang dimaksudkan dirinci pada bagian berikut. Berikut ini adalah bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan.
yakni bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta pengklasifikasi transaksi bisnis yang bisa dipergunakan baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen yakni bidang akuntansi yang fokus pada tersedianya informasi yang dipergunakan secara internal. Yang ketiga, akuntansi biaya, yakni bidang akuntansi yang difokus pada rekaman presentasi serta analisis dari biaya produksi. Yang keempat, bidang akuntansi pemeriksaan, yakni bidang akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. Yang kelima, akuntansi pajak, yakni pada bidang akuntansi ini fokus pada perhitungan pajak serta persiapan pengembalian pajak. Dan yang keenam, akuntansi pemerintahan, yakni pada bidang akuntansi yang berhubungan dengan laporan keuangan sesuai dengan standar dan ketentuan pemerintah. Yang ketujuh, akuntansi sistem informasi, yakni akuntansi yang berhubungan dengan pengembangan instalasi juga implementasi yang pemantau dalam pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dan yang ke-8, akuntansi syariah, yakni bidang akuntansi yang disediakan kepada prinsip agama atau syarat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Tanoto, saya akan menjelaskan macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan atau suatu organisasi. Akuntan ini sering juga disebut sebagai akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan yang bisa diduduki dari akuntan ini adalah mulai dari staf biasa hingga kepala bagian akuntansi atau departemen keuangan. Tugas-tugas dari akuntan ini adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal, menyusun laporan keuangan untuk pimpinan perusahaan, serta menyusun anggaran. Selanjutnya adalah akuntan publik atau akuntan eksternal. Akuntan publik ini adalah akuntan yang bersifat independen. Mereka melakukan jasa-jasanya atas pembayaran tertentu. Akuntan publik ini memerlukan kantor sendiri untuk melakukan pekerjaannya, yang disebut juga sebagai kantor akuntan publik. Mereka juga memerlukan izin dari Departemen Keuangan untuk melakukan setiap pekerjaannya. Contoh tugas-tugas dari akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan atau audit kepada pihak-pihak lain. Seperti contohnya adalah jasa konsultasi manajemen dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Contohnya adalah Badan Pengawal Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan atau BPKP. Selanjutnya adalah akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah akuntan yang melakukan penelitian atau pengembangan kepada akuntansi serta mengajar dan menyusun kurikulum akuntansi. Contoh dari akuntan pendidik adalah guru atau dosen yang mengajarkan tentang akuntansi di sekolah maupun perguruan tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizin Alim. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan ini terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang kedua ada tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Yang ketiga ada standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.
Yang keempat, ada kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Yang kelima, ada integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. Yang keenam, ada kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut ini. 1. Mengungkap informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional. 2. Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang ketujuh, ada objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Yang kedelapan, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja. Yang kedua, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional.